Hai guys, kembali lagi di Bastory Inspirasi bersama Yerni. Oke, jadi ini adalah Bastory Inspirasi setelah sekian lama libur ya guys. Dan kali ini Yerni mendatangkan tamu yang sangat spesial, jauh-jauh dari negeri Kanguru. Dan dia sudah ada di sini. Silakan sambut, please welcome Florencia Theobracia Patiasina Bosco. Ya harusnya, ya bisa dibilang begitu ya Ibu ya. Hai Enca. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, capek. Sehat dan capek. Oke. Tapi bahagia karena bisa ada di Ambon dengan keluarga. Oh ya. Kita kenal itu dari dulu waktu masih SD di Masohi, masih ingusan. Dan kemudian beranjak dewasa, SMA, kemudian Enca mulai kuliah itu di UKSW Salatiga. Setelah itu melanjutkan beasiswa ke Australia dan tidak pulang-pulang ke Indonesia sampai sekarang ini guys. Sampai tahun 2022. Oke, sekarang kesibukannya apa Enca? Beda panggilnya Enca aja ya? Ya, lebih natural. Kesibukannya kerja di University of Newcastle, jadi di kampus di alma materku. Jadi kan sudah selesai kuliah, jadi harusnya biasanya kerjanya itu di akademik. Nah di Australia itu ada dua pilihan, kerja di akademik atau profesional. Profesional itu yang mengajar, kalau akademik mengajar. Nah tapi sekarang ini masih di profesional. Oke, luar biasa mengajar ya. terlalu capek. Capek. Jadi mau yang lebih ini ya, Lebih santai fleksibel. dulu, soalnya kan kalau Baru lulus ya. Jadi Enca ini luar biasa sekali, di umur yang ke-29 tahun dia menjadi seorang Doctor of Philosophy in University of Newcastle, Australia. Tepuk tangan dulu pemirsa ya di sini. Dan baru tahun ini juga yang menikah ya. Gimana rasanya jadi istri? Sama sih dengan sebelum menikah, karena menikah dengan teman baikku. Namanya bisa Andrew. di-mention? Namanya Andrew. Katanya berteman sebelum menikah, jadi pas menikah bedanya bisa panggil suami istri. Iya. Itu aja, tapi aja. semuanya sama. Jadi memang menikah sama best friend. Yes. Ada postingannya di sini. Cing. Oke. Jadi teman-teman sekarang kita udah ada di penghujung tahun 2022 ya. Bentar lagi masuk 2023. Enca, how's your 2022? Tahun ini itu tahun yang penuh kejutan. Oh. Karena tahun ini kita menikah. Oh yes. Dan tahun ini juga pertama kali pulang setelah 7 tahun meninggalkan Ambon. Lalu pas pulang itu bawa suami. Wow. Sangat tidak bisa diprediksi ternyata ya guys. I wasn't prepared. Like bulan Januari kan belum ada rencana-rencana kayak gini. Memang rencana menikah iya, tapi untuk pulang ke sini, bawa Andrew ke sini belum ada. Jadi tahun 2022 itu hektik. Wow. Sibuk ya, padat. Lulus dokternya itu tahun ini? Tahun 2020. 2020, 2 Terus, tahun yang lalu. Wisudanya 2021 karena Pandemi. COVID, ya. Oke. Jadi setelah lulus 2020, wisuda 2021, 2022-nya married. Luar biasa sekali. Jadi selamat datang kembali ya Enca di tempat kelahiran tanpa putus pusa. Asik. Jadi Enca ini udah 7 tahun di Australia menekuni pendidikan mulai dari master sampai doktor. Gimana ceritanya sampai bisa ke Australia? Terus kenapa Australia? Good question. Jadi sebenarnya rencana studi itu yang awalnya itu bukan ke Australia, tapi ke Belanda.
Oke. Jadi beta sudah dapat beasiswa, sudah diterima di kampus di Belanda. Cuman bidang studi yang diterima itu bukan sesuai dengan bidang studi yang paling diminati. Jadi waktu kalau daftar ke universitas itu kan ditanya yang paling minat tuh bidang apa, yang paling diminati yang kedua tuh bidang apa, yang ketiga tuh bidang apa. Yang beta dapat tuh bidang kedua, bukan bidang pertama. Oke. Jadi yang paling diminati itu saya dapatnya yang kedua. Jadi beta daftar lagi ke University of Newcastle Oke. sama Flinders University di Adelaide di Australia juga. Diterima lagi di Adelaide tapi dapat bidang ketiga yang peminat. Nah di Oke. University of Newcastle baru dapat Yang pertama, yang utama. bidang penelitian itu. Jadi jadinya ke University of Newcastle. Setelah itu karena di Newcastle itu sudah langsung kontak dengan supervisor untuk riset, dia sudah bilang oke, makanya lebih menguatkan niat untuk Ke Newcastle. Oke. jadi langsung ke Newcastle. Oh, tapi harus pakai LPDP. Iya, beasiswa LPDP. Jadi waktu itu masih tahun-tahun awalnya LPDP. Belum banyak orang kayaknya. Waktu itu beta cuma sendirian dari Ambon. Iya, karena itu masih yang untuk Indonesia Timur. Iya. Oke. Oh, bukan, belum ada khusus LPDP. Indonesia Timur. Belum ada. Berarti belum ada yang 3T itu ya? Belum ada. LPDP masih sangat-sangat awal. Kayaknya di tahun kedua, ketiga. LPDP. Iya, LPDP. Jadi waktu itu beta sendiri dari Ambon. Oh, wow. Saingannya dengan seluruh Indonesia karena belum ada yang khusus Dari Ambon. Iya. Dapat LPDP kan prosesnya hampir 10 bulan lah. Kan harus 10 bulan di Indonesia. ya, untuk LPDP Persiapan. harus persiapan, harus daftar, kalau lulus harus ada persiapan lagi. Online kerja dengan rekan-rekan yang lain yang diterima LPDP dari daerah-daerah yang lain. Setelah itu baru ada seminggu. Namanya PK, persiapan keberangkatan. Seminggu di Jogja. Waktu itu. Baru pas sama-sama sih daftar kampus sama daftar LPDP. Oke. Jadi waktu itu udah diterima di kampus dulu, baru Daftar LPDP dulu. oh daftar LPDP. Karena LPDP prosesnya lebih panjang daripada Kampus. Jadi daftar LPDP dulu. Jadi sudah diterima LPDP langsung daftar ke kampus. Oke. Kalau sekarang sih beta kurang tahu proses LPDP-nya dan secepat apa prosesnya. Kalau mau tips, biasa kan ada yang ditanya-tanya itu di sosial media karena tahu beta lulusan LPDP. Oh, bagusnya apply beasiswa LPDP dulu atau apply ke kampusnya. Kita bilang sih apply dua-duanya aja, karena nothing to lose. Iya betul sih. Kalau diterima kampus terus yang ada sini terima LPDP ya udah sama apa kan? Artinya belum jodoh, belum rezeki, masih ada beasiswa yang lain yang bisa apply juga kalau betul. LPDP bisa dapat. Ada juga beasiswa dari kampus yang yang dituju. Jadi itu ceritanya. Jadi waktu master aja yang LPDP. Kalau dokternya itu ceritanya gimana tuh? Kalau di Australia itu ada dua jenis, master by coursework atau master by research. Master by coursework itu artinya ada kuliah-kuliah, ada kelas-kelas dengan dosen. Kalau master by research hanya riset, hanya penelitian. Kerjanya dengan supervisor. Nah kebetulan waktu itu beta itu master by research. Di aturan di universitas itu waktu ujian proposal kalau dinilai mampu dan bahan risetnya itu dinilai bagus, nanti ditawari sama pasca sarjana mau tidak untuk lanjut ke doktor. Nah waktu itu tawari beta untuk mau saya lanjut ke doktor. Ya iyalah mau, masa saya mau untuk kesempatan itu baru 1 tahun untuk master ujian proposal. Lalu tanyakan ke LPDP, apakah LPDP mau support untuk sampai selesai doktor. LPDP bilang, dong saya bisa karena ada banyak peraturan yang sudah berubah dan sebagainya. Jadinya biaya sendiri untuk doktor. Tapi dengan catatan LPDP tidak melepas, jadi tidak terikat. Saya harus pulang ke Indonesia setelah studi karena ya dong take
technically dong yang membiayai sampai selesai studi. Karena kalau LPDP itu dia sistemnya kan kalau dikasih beasiswa pulang harus mengabdi ke daerah. Tapi kalau Enca udah bebas ya. Ya setelah dokter mau ya akhirnya tinggal and stay di sana juga it's okay. Jadi kayak gitu perjalanannya ya. Dari LPDP, masternya, kemudian lanjut ke dokter. Tapi yang penawaran untuk lanjut ke dokter itu dari universitasnya. Dari kampus. Karena memang berprestasi gitu ya. Memang dari dulu dia berprestasi sih guys. Yang harus berprestasi sih, tapi yang penting bisa meyakinkan orang-orang di pas sarjana yang menguji, tim penguji bahwa bahan penelitian ini memang dia bagusnya itu dilanjutkan dalam level yang lebih atas, yaitu doktor, dan harus bisa lulus ujian proposal. Terus why philosophy? Oh, Doctor of Philosophy in Theology. Jadi PhD itu bisa untuk semua. Nanti PhD in what? Itu baru spesifikasinya. Jadi banyak-banyak dokter-dokter itu nanti ditanya dokternya di bidang apa. Jadi gelarnya PhD in something. PhD in psychology, PhD in theology. Jadi Enca ini PhD in theology. Yes. Oh my God. Jadi kalau Enca tuh memang dari dulu teologi, dari S1 memang. S1 teologi, S2 waktu master itu teologi, lanjut S3 teologi. Kenapa? Kenapa begitu? Maybe because I grew up in theology background. Tanteku pendeta, mamaku guru. Waktu itu guru agama, sekarang dosen pendidikan agama Kristen. Jadi lingkungan juga mempengaruhi pilihan hidup. Ya sih. Jadi makanya, tapi biasanya kalau orang tuh kalau beasiswa kadang-kadang tuh kayak S1-nya misalnya teologi nih, masternya mau ambil yang lain lagi gitu. Cuma memang oh my god. Kayak ada angin puting beliung di sini guys. Ya, tapi itu jadinya yang strategis karena harus kalau mau jadi pakar di bidang sesuatu tuh harus didalami. Kalau cuman mau belanja, oh ya ahli di ini. Technically bukan ahli karena cuman belajar satu-satu term gitu. Jadi memang kalau mau expert memang harus fokus pada satu bidang. Kalau Enca nih memang dari SMP itu, ini cerita flashback. Enca tuh waktu SMP pernah ikut kegiatan pramuka yang di UK. Jadi memang dari SMP tuh udah terbiasa untuk berbaur dengan budaya-budaya di luar Indonesia. Yes. Jadi itu waktu itu kelas 3, makanya mulai kelas 1 SD SMA itu telat 1 bulan. Oh iya, gara-gara itu ya? Iya. Pas sampai tuh anak-anak yang lain bilang, dari mana ini? Iya betul. Pas pulang dari UK, aduh ya ampun anak-anak julid. Waktu itu beda dimasukkan ke 10-1 sama anak-anak yang pintar kan. Oh iya betul, SMA 1 kan? Masuk 10-1 untuk sementara karena dosen tahu mau taruh di mana ini. Sudah diterima di SMA 1, cuman kita yang masuk orientasi pun tidak ikut proses belajar selama 1 bulan pertama tuh yang ada karena waktu itu masih di London. Iya. Jadi gitu. Nah, jadi makanya sudah mulai terbiasa sejak SMP itu dengan budaya-budaya asing kan. Nah, kalau pas di Aussie kemarin pas waktu pergi, adakah apa ya namanya culture shock yang Enca sendiri alami waktu pertama kali ke sana? Gimana tuh? Penyesuaian adaptasinya di sana gimana? Culture shock, iya. Tapi dalam artian waktu itu beta lakukan apa-apa sendiri. Jadi mindsetnya itu, oh ini negara yang lain, negara orang, ini bukan Indonesia. Jadi otomatis segala sesuatunya itu beda. Nah beta waktu itu karena sendiri beta pengennya belajar. Jadi oh kalau naik bus itu harusnya bagaimana ya? Katanya di sini, oh yang
minggir muka Minggir, naik minggir. angkot terus minggir sampai sana. Di sana tuh beda. Oke. Misalnya pertama kali beta naik bus, beta kira harusnya tuh beta kasih tahu drivernya untuk stop di sini. Ada tombolnya untuk tekan stop. Oke. Itu kayak hal-hal sekecil ini bukan culture shock terus bikin susah ya hidup di sini, Oke. bukan, tapi karena Harus cari tahu ya. adrenalinnya tuh masih naik-naiknya karena baru sampai Iya. pengen explore, pengen belajar, pengen ini itu. Jadi I put myself in places that are not comfortable. Oke. Jadi harus banyak cari tahu. Ya, kalau saya belajar dari kesalahan kan saya akan pernah bertumbuh. Jadi Kalau di kelas, nah kalau di kelas ini kan ceritanya agak beda ya karena memang dalam bukan kelas juga, maksudnya di dunia kampus karena Yeah. memang tadi waktu dokter kan sudah saya Yeah. kelas ya. Nah itu gimana penyesuaian dengan culture kampusnya di situ? nah itu yang agak-agak shock. Pasti banyak ya. Karena Mm-mm. biasanya di luar tuh yang untuk PhD atau master, biasanya mereka tuh orang-orang dong itu suruh bekerja dulu baru kuliah lanjut. Nah, beta lulus SMA langsung kuliah S1, lulus kuliah S1 langsung S2. Jadi memang saya punya pengalaman bekerja. Oke. Saya bisa relate to untuk teman-teman yang lain. Iya. Tapi untungnya dongnya kan baik-baik. Di kampus selalu terbuka, kalau butuh apa-apa nanti dibantu dan sebagainya. Diskusi untuk bidang penelitian di teologi lah. Itu yang wow, dia itu pintar sekali, dia itu pintar sekali, dia itu pintar sekali. Yeah. Karena dong sudah punya background untuk kerja. Oh. Dong kuliah itu disponsori oleh tempat kerjanya masing-masing. Wow. Kerjanya di bidang teologi, jadi otomatis dong tahu apa yang dong bicarakan lah. Beta waktu itu pas lulus itu kayak berasa mahasiswa terus berasa sama guru-guru gitu. Tapi untuk tahun pertama aja, tahun kedua karena ubah mindset. Iyalah dong tahu banyak karena memang itu dong punya bidang penelitian. Bidang pekerjaan. Kalau dan bidang pekerjaannya. Kalau beta ngomong beta punya bidang riset, nah dong itu dong yang tahu. Beta yang tahu jadi harus percaya diri. Jadi learn and just grow. Iya sih. Dia harus percaya diri juga ya. Iya, percaya diri. Kadang-kadang tuh waktu itu beta ambil kelas bahasa Latin kan dengan anak-anak S1 karena beta punya penelitian itu di New Testament, harus belajar bahasa Latin dan Yunani sebagainya. Wow. Terus di Indonesia kan beta sih pernah belajar bahasa Latin, hanya bahasa Yunani, Ibrani di teologi. Terus beta ambillah kuliah Latin dengan anak-anak S1. Beta pikirnya UI orang Barat pasti dong paling pintar-pintar ya. Iya, pasti kan pikirnya kayak gitu ya. Sampai di kelas ada yang mau tidur, ada yang mau main HP. Oh, wah. Pertanyaannya simpel saja. Yang jawabannya ada di muka dong ini. Beta tunggu satu kata, ini mau lihat kata dan jawabnya. Oh. Jawabnya beda-beda betul lah. Oh, jadi Saat itu jadi boost confidence karena berubah. Jadi ini ya. Jadi ini ternyata. Ya, ternyata. Tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Bukan hanya karena dong orang Barat, orang-orang yang dari luar terus dong harus pintar kayak gitu. Malah pas beta berteman baik dengan dono yang di luar, dong malah melihat orang-orang dari Asia itu yang lebih pintar dari orang-orang kulit putih. Oh ya. Dong anggapannya itu dari mana? Oh, dari Indonesia, dari China, dari Jepang, dari mana-mana pasti pintar. Itu dong punya stereotipnya. Katanya di sini stereotipnya pikirnya mereka yang pintar ya. Betul ya. Jadi memang tidak bisa menjudge kalau misalnya orang Barat misalnya itu lebih pintar. Coba dulu. Tentulah ada satu yang pintar, dua yang pintar, tapi maksudnya katong sih harus stigma orang Barat berarti pintar. Lalu insecure. Ya, lalu insecure, lalu sudahlah kita selesai bicara-bicara lah. Benar sih. Kalau dong belajar ya dong pintar. Sama saya dengan di sini tuh. Terus setelah kalau lingkungan kampus, kalau di rumah itu gimana? Itu di rumah, tinggal di rumah orang atau di asrama atau kayak gimana? Di sana istilahnya itu shared house. Di sini kos-kosan.
waktu itu beta punya yang tinggal sekos itu untungnya daunnya baik-baik. Mau dimasakin makanan, mau diajarin kalau mau makan ini ke situ, kalau mau bikin ini ke situ. Jadi baik-baik. Saya pernah punya teman-teman kos-kosan yang menyenangkan. Semuanya baik. Jadi untuk lingkungan sosialnya juga oke. Kalau makanan. Waktu Ih, banyak ya. Culture shock mulai dari berbagai aspek. Sekarang makanan. Karena termasuk beda ya. Kalau Indonesia beda sekali. Beta pas sebelum pulang tahun ini tuh cita-citanya mau pulang itu untuk makan. Untuk perbaikan gizi, tapi terus kan ada operasi. Perbaikan gizi? Iya. Tapi karena ada operasi, terus saya bisa makan yang macam-macam, jadinya menahan diri lagi. Iya, tapi itu makanan di sana tuh kan beda sekali. 1 minggu pertama tuh beta cuman makan yang beta pernah tahu, yaitu sandwich. Jadi roti dengan telur, dengan sayur, dengan keju atau terus harus saus, sambal. Orang Indonesia harus sambal. Untuk kenyang. Iya. Terus kalau ikut kegiatan-kegiatan itu kan di Australia itu terkenalnya sosis, oke. Sama hotdog. Dari orang Ambon yang suka makan ikan bakar, yang makannya yang harus goreng lengkap, yang rasanya ada banyak-banyak bumbu, ke yang tawar makannya. Tawar serius? Rasanya beda. Gitu. Di sini tuh kayak bumbu, di sana tuh. Oh, gitu ya. Jadi ya penasaran ya guys. Jadi beta tuh masih kurus. Itu juga alasannya kenapa beta jadi suka ke gym. Karena belajar lagi, harus makan, harus olahraga supaya bisa lebih sehat. Karena kalau sini tuh beta tuh makannya tuh ya itu saja, roti, telur, jadi sandwich, makannya no rice. Ya, no rice. Tapi sekarang karena beta sudah tahu banyak tempat, kalau mau butuh yang ini kemana, mau yang kemana, beta sudah bisa cari. Tapi saya harus makan Indonesia, juga sudah adaptasi dengan makanan di sana. Steak, burgers. Waktu beta sampai beta suka makan burger. Kayak burger, maksudnya untuk snack. Masa makan malam burger? Tapi sekarang burger, steak, apa everyday. Ya, yang udah biasa. Ya. Jadi itu soal membiasakan diri saja. Kalau kalian tutup diri terus, itu saya suka itu, coba saja. Kalau enak, oke. Kalau enak, karena ada sesuatu yang baru yang dipelajari. Iya, berapa lama sampai bisa kayak terbiasa? 1 tahun, 2 tahun? Terlalu lama ya? Mungkin 1 tahunan. You know what? Kalau tinggal sendiri, terus saya berteman dengan siapa-siapa, berarti saya akan terbiasa dengan makanan di sana. Betul. Cuman karena berteman, diajak, ayo kita makan di sini, ayo makan di sana. Jadi secara sosial ada support sosial juga toh. Jadi cepat terbiasanya. Jadi cepat terbiasa dengan makan di sana. Jadi mungkin 1 tahun. 1 tahun udah bisa terbiasa dengan segala-galanya. Iya. Termasuk makanan ya. Iya. Masih ada makanan Australia yang saya suka. Yang kita tahu, itu rasa itu saya suka. Oke, sip. Kalau suka duka, sukanya tinggal di Aussie, dukanya apa? Sukanya itu apa-apa itu gampang. Segala sesuatu itu ada sistemnya. Yang ada istilah rempong. Kayak katong di sini rempong. Mau bikin itu, gini caranya. Bahkan mau bikin apa-apa pun bisa dari duduk di sofa lalu bikin dari HP. Jadi lebih simple di sana daripada di sini. Kayak di sini tuh tentulah karena di sini tuh kan masih saya bisa dibandingkan lah ya. Lebih manual, lebih
sumber daya manusianya itu lebih diutamakan. Iya, kalau di sana tuh kalau ada sudah teknologi. ada lebih teknologi. Nah, beta suka kalau ada teknologi karena menggampangkan segala Iya sih, sesuatu. setuju. Lebih praktis. Lebih praktis. Terus di sana di sana tuh sukanya bertemu banyak teman, obviously. Teman-teman yang sekarang sangat dekat, yang sudah berasa keluarga. Setelah itu, beta lebih suka sistem kehidupan di sana tuh lebih mahal tapi nyaman. Mahal tapi nyaman. Ya, beta suka di sini karena harganya murah. Well, mungkin sekarang saya terlalu murah, tapi waktu itu masih murah. Tapi di sana tuh, di sini tuh stress levelnya tuh bisa sampai 10. Kalau di sini? Kalau di sini. Kalau di sana tuh tenang, calm. Iya sih, benar. Jadi saya terlalu stres lah. Ya, itu sukanya. Itu sukanya. Dukanya? Dukanya makanan. Walaupun terbiasa kan, seperti yang tadi sudah bilang, Newcastle itu kayak Ambon gini. Newcastle itu terlalu besar, terlalu kecil. Jadi terlalu banyak komunitas Indonesia. Jadi saya ada rumah makan atau restoran Indonesia. Kalau mau tuh harus ke Sydney. Jadi 3 jam. Kotanya. 3 jam dengan kereta. Jauh. Jadi beta pengen makanin baru itu kan saya tahu masak. Saya tahu masakan Ambon. Jadi kan orang-orang bilang sudah tuh balik saja tuh lalu masak. Masalahnya beta saya tahu masak. Jadi challenging banget ya guys. Jadi sih, ya betul. Baru kalau di sana kalau beli bahan-bahannya itu beda. Segala sesuatu sudah dipaketkan. Kalau di sini kan, kalau mau balik kuning, mau balik segala itu masih bisa yang fresh, yang memang dari pasar. Pasar, ya. Toh, betul. Rasanya itu benar-benar berbeda. Iya ya. Itu dukanya. Jadi memang kalau dari sisi makanan nih kayaknya lebih ini Indonesia ya. Oh wow. Oke. Jadi itu suka duka selama di Aussie. Ya, selama di Aussie. Oke. Mungkin kalau orang-orang bilang keluarga lah. Waktu beta di Aussie, beta punya oma meninggal, saya bisa pulang. Iya, Opa betul. meninggal, saya bisa pulang. Jadi jauh dari keluarga. Itu waktu salah beta satu tinggal, dukanya. beta sentak waktu saat itu tuh, beta saat terakhir ya oma, saat terakhir ya opa. Sekarang tuh yang ada dong waktu beta balik. Iya sih, itu salah satu dukanya karena memang komitmen seng pulang atau memang waktu oma itu dua-duanya kayaknya. Oma itu karena beta belum selesai studi, beta saya mau pulang saya belum selesai studi, itu komitmen. Waktu opa itu COVID, jadi saya bisa ada berarti opa baru meninggal. Oke, jadi guys, Enca ini juga akhirnya menikah dengan orang lokal di Newcastle. Ya. Gimana ceritanya sampai bisa menikah di sana? Dan kenapa memilih pujaan hatinya itu orang Aussie? Pertama-tama, beta saya memilih untuk harus dengan orang Australia. Oke. Dengan siapapun itu, jadi saya ada standarnya lah. Harus punya pacar orang Aussie nih. Saya nggak ada aksen. Waktu pertama kali datang itu, sebenarnya karena aktif dengan kegiatan-kegiatan di kampus, dengan komunitas, somehow I became friends with Andrew. So, kita ketemu teman, tapi belum ada pacaran, belum. Waktu itu beta masih rajin-rajinnya lagi fokus, pengen studi, kegiatan dan sebagainya. Andrew baru tanya untuk jadi pacar itu tahun 2020. Oh, baru-baru 2020. Oh, wow. Baru pacaran 6 bulan, lalu dia propose for married untuk menikah. Tapi karena COVID pas 2020, jadi kata tunda sampai menikahnya 2022. Jadi tunangan 2020 sampai 2022 baru menikah. Yeah, just like that. Married your best friend. Jadi memang sudah berteman dekat. Ya, berteman dekat. Dengan jadi keluarganya juga sudah dekat gitu ya.
Jadi bukan orang baru lagi, bukan beta pengen punya cowok orang Australia. Dia yang kerja-kerja beta. Oh my god. jadi termasuk singkat. Iya, mau bilang singkat juga karena sudah teman dari Iya sih, sudah lama ya. Jadi saya ada yang kayak proses pendekatan. Tapi itu teman kampus? Bukan. I guess komunitas di ya di lokal. Jadi dia sering ke kampus yang sama. Jadi kampusnya beda. Kampusnya dia kampusnya beda. Oke, tapi tinggalnya sama-sama di Newcastle. Yeah. Makanya ketemu dan langsung falling in love. Dan akhirnya menikah. Kemarin menikah bulan Juni. Tapi tadi sempat cerita sama Enca, mama sama papa yang jadi ke Aussie karena memang visanya terlambat. Yeah. Jadi saya dapat ikut nikah. How you feel? Beta punya teman satu bilang waktu reception dia datang langsung dia bilang, "Girl, you are so brave." Karena beta yang bawa beta pun diri untuk dinikahkan. Jadi bukan berjalan waktu dengan papa. Biasa kan orang menikah kalau ada perempuan berjalan dengan papa. Beta berjalan sendiri. Lalu beta minta beta punya teman baik 2 orang yang berjalan di belakang beta sama-sama. Saya ada beta punya keluarga sama sekali. Beta rasanya mama dan papa Zoom dengan anggota keluarga yang lain. Rasanya I was sad for them, I wasn't sad for me, but for them. Karena kita tahu orang tua mana yang saya mau datang ke dong punya anak paling tua yang pertama pula. Ya, punya pernikahan toh. Tapi nanti kan dong mau datang ke Australia, jadi it's okay. Ya. Iya sih memang. Ya, dan kita sih ngerasa sendiri karena ada teman-teman yang dekat juga. Yang dekat udah rasa keluarga juga. Tapi memang perlu diakui bahwa Enca termasuk perempuan yang tangguh. Karena memang semua orang sih bisa kayak gitu, betul sih ya. 7 tahun berpisah dengan keluarga, mama, papa. Dan termasuk menikah, momen yang paling kayak gimana ya? Untuk seorang manusia kalau nikah itu kan kayak ini ya, penting ya. Penting sekali. Tapi besar di hidup, tapi orang tuanya tidak datang. Iya. Tapi dibalas sekarang akhirnya pulang ke Ambon dan nanti mau bawa pulang mama dan papa ya ke Aussie. Gimana Enca melihat Enca yang sekarang sama dulu? Ini nanti dibantu sama foto ya, foto yang dulu dan foto yang sekarang. Enca yang dulu suka malu-malu, suka kasih biar orang saja, kalau orang mau kamu kasih biar saja, kalau orang mau bicara kasih biar saja. Suka berdiam, seng menyuarakan apa yang dirasakan. Kalau Enca yang sekarang, pilih putus malintang patah. Iya ya, begitu ya. Jadi itu memang dari pengaruh dari selama di Aussie atau gimana? Karena hidup sendiri harus like who's got your back? I got my back. Like yang ada orang yang mau kalau di sini ada apa-apa nobody help you. Mama, papa di sana yang ada orang-orang. Jadi kita harus bisa terbiasa untuk mengatasi segala sesuatunya sendiri. Jadi harus bisa bicara untuk diri sendiri. Kalau ada halangan, ada masalah harus bisa dihadap sendiri. Jadi kalau sekarang kalau yang macam-macam langsung bilang gitu ya. Karena memang itu kebanyakan masalah perempuan. Jadi kayak segala sesuatu tuh kayak diam. Harus kasih biar. Apalagi sekarang yang perempuan dan laki-laki yang kasih biar saja, soalnya dia laki-laki dia yang lebih sekarang kayak gitu. No. Jadi memang harus bicara, harus speak up. Biasanya perempuan tuh bicaranya lebih lembut, lebih lemah, karena biar laki-laki yang lebih didengarkan. Sekarang kayak gitu sekarang. No. Jadi sekarang ya sama-sama aja. Jadi sekarang lebih belajar banyak untuk speak for yourself. Yang harus jadi lancang, yang harus jadi kades, yang harus jadi balado, tapi harus bisa independen lah, tanpa mengecilkan diri.
Iya. Betul juga. Sudah gitu Enca ini kan physically-nya itu kayak kecil ya. Tapi memang mentalnya itu tidak sekecil badannya. Itu yang luar biasa. Bravo. Jadi seberapa penting Enca perempuan itu harus mandiri? Seberapa penting? 1, 10, 11. 11 paling penting. Karena katong di Ambon dari budayanya, contoh bawa pulang Andrew ke rumah toh, Oma bilang, "Hili ya Andrew makan dulu." Andrew belum bangun, betul. Andrew belum bangun jam 9 pagi. Oh sudah si papa orang laki-laki toh. What? Like, untung Oma setua toh. Jadi sudah Oma sudah Oma. Itu kayak pola-pola pikir seperti itu. Oke. Kenapa harus beli Andrew makan? Andrew bukan anak bayi. Oke. Mama dan papa suka bilang, oh coba dia makan dulu. Saya mah dia bisa dia punya makan sendiri. Good topic. Benar. Like, oke, beta bisa taruh makan buat dia. Kalau beta mau, kalau beta saya ada punya waktu, beta saya mau bikin itu, jangan jadikan beta untuk yang harus jadi dia punya carer. Kayak gitu. wajib gitu. Iya, kayak wajib gitu. Saya wajib lah, dia juga sama tuh, dia suka pasar. Oke. Terus kawin nih masih sih misalnya dia makan sendiri kan? Oke, good topic. Jadi ini yang maksudnya selama menikah, selama di Aussie, budaya kayak yang di Ambon tuh kan suami melayani istri taruh makan. Kalau Enca sama Andrew gimana? Sama. Di rumah Andrew tugasnya cuci piring, cuci pakaian, kasih bersih rumah. Beta cuma tugasnya masak karena Andrew yang bisa masak. Oke. Jadi bagainya tuh sama rata, bukan kayak oh beta harus cuci yang harus cuci ini lalu Andrew cuma duduk manis gitu saja. Oke. No. Sebenarnya itu betul juga karena sih ya. Karena ini kan teamwork, partner. Yes. Katong menikah bukan jadi dompung mama atau jadi dompung Neni. Ya. Betul. Jadi kalau Andrew pulang ke Ambon ini pasti dia alamin culture shock. Iya. Apa salah satunya? Dia bilang waktu dia sekarang ngerti kan dong bicaranya, tapi dia sekarang tahu. Waktu itu dia bilang, oh dia kan mengerti. Oma bilang, tante bilang, om bilang, itu dia Andrew makan dulu, itu kasih siap Andrew makan. Terus dia tanya, dong bilang apa? Lalu beta bilang, tapi beta bilang, oh dong mau supaya beta kasih siap punya makan, lihat saya punya makan, taruh saya punya makan, lalu enggak ngasih supaya saya makan, kasih habis. Dan dia bilang apa? Oh begitu, oke. New boss. Dia bilang, di sini beta suka aman kalau kayak begini. Joking, but like dia tahu kalau memang di Ambon tuh orang-orangnya kayak begitu. Dia bilang, gitu, kayak gitu ya kalau di Ambon. Dia bilang, jangan apa jangan. Iya ya kayak gitu. Jadi dia suka di sini tuh dia tahu sekarang bahasa kalau orang bilang duduk makan, dia sudah tahu itu artinya apa, karena semua orang tuh pasti suruh dia duduk makan. Karena di sini kan meja makan terus menjadi pusat untuk kumpul. keluarga ya, kumpul keluarga. Jadi dia culture shock, yes, like khususnya untuk makan dan bagaimana seorang istri harus melayani suami, mempersiapkan segala sesuatu. Oh itu Andrew dia kan tuh. Lalu Iya sih, memang betul juga sih ya. Emang anak kecil ya? Andrew jangan kasih tinggal Andrew aman di air dingin, taruh di air panas dulu. Iya sih memang betul. Masih patriarkinya tuh masih sangat luar biasa ya. Tapi kalau di sana kan sudah lebih ini ya. Di sana tuh setara. Kan mereka untuk menjadi satu tim, partner tuh yang ada yang satu lebih daripada yang satu, harus kerjasama dong. Oke, setuju. Terus perencanaan kalau misalnya punya anak nantinya mau terus berkarir atau gimana? Karena memang itu termasuk salah satu isu perempuan-perempuan Indonesia juga, maksudnya itu kayak dilema antara memilih karir ataukah keluarga, ataukah fokus mengurus kayak gitu-gitu. Kalau Enca sudut pandang ke itunya gimana?
kayak yang ada dilema sih, beta tahu beta akan terus bekerja. Dan Andrew juga tahu gitu. Di sana di Australia itu umumnya perempuan dikasih cuti melahirkan, terus kasih anak 1 tahun, terus kembali ke pekerjaan. Jadi yang ada dilema. Ada juga perempuan-perempuan yang memutuskan untuk setelah punya anak dan yang mau bekerja lagi. It's okay. Dong maunya untuk maksudnya dong pengennya jadi ibu, tapi kalau beta tahu kalau tetap kerja. Ya memang karena sudah sampai sejauh ini berkarir jauh itu harus tetap dan juga sudah terbiasa. Dan kalau sen kerja jadinya berasa itu tergantung kepada secara finansial itu ke suami. Beta sih suka berharap gitu sama gitu suami. Ya. Walaupun suaminya itu it's okay, like seng keberatan soal itu. Okay. Tapi kan itu masalah apa ya? Kebiasaan dan prinsip lah. Ya. Iya betul sih. Pasti juga namanya yang mana lah. Tapi ya, katanya sudah diskusikan, katanya tahu apa yang mau jadi rencana. Jadi semoga terus langgeng bahagia selamanya. Amin. Terus setelah 7 tahun di luar dan kemudian kembali ke Ambon, how you look Ambon sekarang? Ambon sekarang tambah canggih ya, karena apanya yang canggih nih? Di mana-mana sih bisa apa ya? Sekarang bisa bayar pakai kartu. Iya. Kan di Australia beta bahkan bayar pakai kartu, tapi kartunya dimasukkan di HP toh. Jadi saya pernah bawa kartu fisiknya. Jadi apa-apa transaksi di HP. Di sini pas beta balik, udah bisa scan. Udah bisa bayar pakai kartu. Oke. Terus anak-anak muda di Ambon tuh lebih terbuka kayaknya, lebih banyak terpapar budaya dari barat dari luar kan? Ya, dari dong yang tertutup hanya orang Ambon waktu masih 7 tahun tuh ya, masih beda sekali. Iya. Bahkan beta mau tahu soal LPDP harus ke warnet. Di sini mana orang-orang anak-anak masih pergi warnet yang ada, kan? Jadi teknologi sudah semakin bagus dan bahkan beta tahu kalau di sekolah-sekolah tuh sekarang bahkan preschool bicaranya pakai bahasa Inggris. Ya, udah ada dia. So, I'm so happy karena bagus. Itu yang paling penting. Beta waktu di Australia untuk ketemu Andrew punya oma kan, Anto bilang, bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Langsung Anto tanya, emang di Indonesia tuh belajarnya di sekolah bahasa Inggrisnya? Kita bilang ya itu wajib belajar di sekolah dari di waktu itu SD kelas 1 sampai lulus itu belajar bahasa Inggris. Bagus ya. Kaget ya gitu. Kaget karena katong belajar dong punya bahasa. Ya. Jadi beta sangat senang waktu dengar di sini preschool teman-teman punya Insta story anak-anaknya itu ke preschool pakai bahasa Inggris. That's good. Yeah. Terus di Ambon apalagi ya? Mungkin hotelnya lebih banyak. Dari 7 tahun yang lalu. Hotel dan kafe-kafenya banyak sekali di Instagram itu. Anak-anak Ambon yang gaul Ambon tuh postingnya di sini, di sana, di kafe ini, kafe sana. Betul ada waktu di Australia waktu itu belum ada yang kayak gini. Iya sih. Jadi ada kemajuan? Ada dong kemajuan. Semoga terus maju. Jadi Ambon semakin lebih baik lah ya dari 7 tahun yang lalu. Oke, sip. Jadi itu topik-topik yang berat, asik berat. Yang terlalu berat juga Moe. Nah, jadi sekarang kita mau main games. Jadi gamesnya ini namanya tuh rapid test. Kenapa rapid test? Karena ini gamesnya dia lahir pada zaman COVID. Silakan Ibu memilih kartunya dan saya akan menanyakan pertanyaan kepada Ibu ya. Oke. Jawab cepat tapi. Jawab cepat. Jangan berpikir terlalu lama. Menurut kamu, apakah wajib seorang perempuan harus pintar masak? Nope.
No. Why? Karena laki-laki juga bisa masak. Okay. This one. Life changing moment. Waktu di propose, dilamar. Oh, so sweet. Di mana itu ya? Ceritanya, beta sering expect dia untuk propose. Jadi dia tanya mau hadiah Natal itu apa. Beta bilang jokingly, horse, kuda. Terus Andrew holiday di Newcastle itu ada yang namanya Hunter Valley. Hunter Valley itu wine country, anggur, negeri anggur. Jadi di situ tuh yang produksi anggur, alkohol. Terus dia book holiday ke situ dan dia juga persiapkan private horse riding. Jadi ada menunggang kuda. Jadi private horse riding sama pemiliknya. Mereka sih tahu pemiliknya juga ikut. Katanya dia mau ikut, terus mau foto-foto kan. Padahal sudah disetting. Dia itu untuk di propose. So sweet sekali. Jadi beta langsung kaget kan karena saya persiapan. Ini sudah propose, artinya beta akan menikah. What? Okay, next card. 1 to 10. Seberapa cantik Anda? 10. 10. Yes. Memang harus percaya diri tingkat dewa. Next card. Kalau saya ada yang bilang 10, beta harus bilang 10. Ya, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri? Yes. Selingkuh atau diselingkuhin? Oh my god. Diselingkuhin. Diselingkuhin. Dosanya kan di dia ya. Iya. Okay. Apa hal yang bikin bad mood? Kalau orang lama. Oh, tunggu lama gitu. Tunggu ya? lama. Oke. Ya. Or study? Work. Work or study Karena work? kalau study saya nggak ada gaji. No, it's okay. Oh, Momen paling lucu di Aussie atau di negara lain nih? Momen yang paling lucu? oh my god. Saya ingat. Saya ada ya. Saya ada yang lucu gitu ya. Mungkin ada tapi Pas. saya ingat. Cita-cita waktu kecil. Jadi Pendeta ya. Okay. That's why kalau teologi. Yes. Ayat Alkitab favorit? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Hafal? Yes, that's my Oh iya research. betul. Pernah tulis ya? Itu disertasinya. Betul. Intinya orang-orang yang di luar orang-orang Kristen kebanyakan bilang kalau yang agama Kristen masuk neraka. Berdasarkan Yohanes 19 ayat 6. Beta propose untuk kalau mau punya imannya seperti itu, it's okay. Tapi jangan pakai ayat Alkitab yang ini untuk menguatkan kepercayaan Statement itu. Karena ayat Alkitab ini belum tentu membicarakan hal yang sama. Soalkan ayat Alkitabnya, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yesus berkata kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang Terus orang-orang kan bilang, oh artinya nih ya kalau orang bukan orang Kristen berarti masuk neraka. Yeah. Padahal ayat itu sama sekali bicara soal masuk neraka, soal surga. No. So I'm just fixing the wrong stigma. Mindset. Mindset. Yeah. Kalau mau Okay. Are you a romantic person? Yes. Yeah. If you had the money in the world, where would you travel to? Oh, Sweden. Oh, Jepang. Oh, why? Karena di sana tuh bagus sekali. Culture-nya juga Culture-nya, semuanya. 10 out of 10. Okay. Gunung atau pantai? Gunung. Okay, next. One word for your 2022. Hectic. 3 words about yourself, man. They call me sassy, feisty, and kind.
Next Itu kata orang-orang, bukan kataku. keputusan yang kamu bikin pas jadi gubernur Maluku. Seandainya kamu jadi gubernur Maluku. Setiap sekolah harus belajar punya kurikulum bahasa daerah. Oh, gawat. Good. Jadi bukan cuma bahasa Inggris ya, harus ada bahasa Yeah. daerah. Pernah Singsi merasa insecure dengan orang lain? Yes. Pernah? Yeah. Oke. Of course. Orang-orang tidak tahu kalau Enca pernah. Oh no. Pernah jatuh dari skateboard. Pernah jatuh dari skateboard Ya. di depan banyak orang. No. Di depan Andrew. Oh, it's Jadi okay. no one knows. That's why. Oh. Yeah. Cewek jago masak atau jago cari uang? Cari uang. Oke. Sama, setuju. Satu kunci permintaan kalau dapat, boleh minta apapun, apa yang Enca mau minta? Umur panjang. 1 to 10, seberapa bersyukur Anda saat ini? 10. Kalau jadi menteri, Enca mau jadi menteri apa? Pendidikan. Menteri Pendidikan, good. Menteri Pendidikan Perempuan dari Maluku, amin. Amin. Video terakhir ditonton di YouTube kamu? Your one. The last one. Yes. Describe yourself 10 years later. 10 10 years berarti udah umur 39. 39. Wow. Mommy. A mommy with Maybe 2 children. And career woman, tetap yes. I will still work tinggalnya di Australia. jadi sudah di bocoran, sudah tinggal di Australia. Didoakan saja. Oke, last challenge. Ini plus karena memang sebenarnya ini mau dibikin pada saat suaminya ada, tapi karena tidak ada, so call your husband. Oh, ini sih ada signal, Ona. Oh my god, ini kamu sangat luar biasa. Yeah, well, saya bisa. Oh my god, so silahkan bilang di video ini, dan dia harus menonton video ini ya. You know what? Before I say it, Andrew selalu bilang, "Oh, I love you, babe." Dan dia selalu jawab, "Okay." Atau, "Thank you." No, I love you Or, too. I know. Or sometimes, pas dia bilang, "I love you, babe." You should. I love you too. No. So this time harus bilang I love you to your husband. You are so handsome and I love you, gitu-gitu. I do tell him that he's handsome, but I love you. Oke, jadi itu udah game seru-seruan bersama dengan Enca. Menutup video ini, silakan Enca bagi apa ya, inspiration statement buat anak-anak muda yang ada di Indonesia atau secara khusus lebih lagi di Ambon. Mungkin satu saja yang beta selalu bawa dan percaya, don't give up. Kalau katong sutaruh katong punya niat, punya mimpi untuk melakukan sesuatu itu, harus tetap berdoa lalu kerjakan segala sesuatu untuk mencapai mimpi itu. Jangan di tengah-tengah karena mulai berat, sudahlah nanti itu coba yang lain aja. No. Untuk sukses harus kerja keras, harus banting tulang, tapi jangan pernah menyerah. Kalau anak Tuhan apalagi kan? Berdoa saja. Terus ora et labora. Berdoa. So don't give up guys. Don't give up. Ya, jadi harus tetap bisa semangat meraih mimpi. Kayak Enca jadi salah satu anak muda Maluku yang menjadi contoh yang sangat menginspirasi buat banyak anak muda di Indonesia dan bahkan secara khusus di Ambon. Kita dari tim Basuri Inspirasi mau ucapkan terima kasih buat Enca. Terima kasih, salam buat Andrew, buat mama papa semua keluarganya. Sukses terus dan ditunggu cerita-cerita luar biasa dari Enca terus ke depan. Thanks for having me. Yeah, my pleasure. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Kita berjumpa lagi di segmen Bastori Inspirasi selanjutnya.